dengan Dani. Saya akan memberikan sebuah testimoni untuk Afitur, khususnya untuk Ustadz Bani dan Ustadz Faisal. Meminjam istilah tak kenal maka tak sayang. Di sini perjalanan ini membuat saya yang awalnya nih. Jadi saya sedikit bercerita ya. Jadi banyak juga boleh. 3 menit. Oh, nggak boleh banyak. Nggak boleh apa-apa. Lagi semangat. Buat Mas Dani 1 jam. Ya. Ayo. Oke. Sampai jeda boleh. Ya, jadi ini pengalaman pertama saya dan istri mengikuti umroh, yang dimana secara kebetulan juga kita bareng-bareng berangkatnya dengan bude saya dan anaknya Bu Endang dan Vina dan kedua orang tua saya, dimana yang tadinya sama Pak Deru ya, yang dimana kita memang sudah punya planning mau umroh, tapi belum nemu tanggalnya, belum nemu jadwalnya, dan kebetulan juga ibu saya tuh udah nagih-nagih saya terus, ayo kapan kita berangkat umroh gitu. Tapi saya pikir nanti dulu deh, nih tabungannya belum cukup gitu kan. Nah, sampai suatu hari ibu saya memaksa untuk kita berangkat di tanggal 4 November, yang dimana saya akhirnya mempasrahkan diri untuk yaudah, segala sesuatunya tolong diatur aja. Saya dan istri tinggal berangkat aja gitu. Nah, akhirnya dipilihlah Afitur ini. Nah, awalnya saya tuh sempat kayak, aduh, kenapa Afitur sih? Saya maunya yang tour travel yang milenial gini. Karena lihat kan, sempat saya lihat Instagramnya kan, terus saya tanya sama orang tua saya, kenapa kok harus pakai Afitur? Iya, soalnya ada Ustadz Bani. Aduh, ini siapa pula ini gitu. Aduh, saya nggak kenal gitu, ngapain saya harus milih Afitur? Ya pokoknya intinya selama seminggu ini saya berdasarkan kisah nyata. Jadi selama seminggu ini saya tuh benar-benar ngeluh aja sama istri saya, ini udah biar mahal, Ustadz Bani saya nggak kenal gitu. Ngapain sih ini mama nih, ngapain sih milih Afitur nih? Tapi ya udahlah gitu, istri selalu mengingatkan, istighfar, kan kamu tujuannya buat ibadah gitu. Karena memang pada saat itu saya tujuannya mau ke Thaif, bukan. jadi pada saat itu saya lihat flyernya, ini nggak ada ke Thaif, saya nggak mau gitu. Aduh, ini udah mahal nggak pakai ke Thaif. Terus mana istri juga sempat ngomporin, iya nih di kantor ada travel lebih murah pakai ke Thaif tuh kan, kenapa nggak pakai yang itu aja? Cuma apa daya, kita sudah DP kan gitu. Tapi ya udah, akhirnya selama seminggu itu saya berusaha untuk ya udahlah gitu, kita kembalikan niat awalnya gitu. Niat awalnya adalah kita mau umroh gitu kan. Terus ya udah sampai akhirnya di manasik. Jadi sebelum manasik di Blok M itu saya terus terang, saya tidak terlalu bersemangat. Karena apa? Karena tidak ke Thaif. Saya tidak ke Thaif, jadi saya tidak terlalu bersemangat gitu. Tapi ya udah gitu. Keretanya itu ya. Sampai pada akhirnya ketika saya hadir di manasik umroh di Blok M itu, disitulah perjumpaan awal saya dengan Ustadz Bani, dan dimana tiba-tiba saya menjadi sayang dengan Ustadz Bani. Tiba-tiba saya terhipnotis, dan seminggu, kalau nggak salah di manasik itu jedanya seminggu ya kalau nggak salah ya. Dan seminggu setelah saya di hari Minggu itu, saya benar-benar nggak sabar untuk umroh. Penjelasan Ustadz Bani itu benar-benar yang membuat saya tuh benar-benar yang saya bilang sama istri saya tuh benar-benar nggak sabar banget. Itu yang namanya apa? Kalau malam tuh nggak bisa tidur, bawahnya pengen cepet-cepet berangkat gitu. Dan ternyata alhamdulillah begitu sampai di Madinah, lupa semua dengan apa yang saya tumal di Jakarta itu, dan saya benar-benar menikmati dengan apa yang sudah diberikan oleh Afitur dan apa yang sudah pelayanan yang diberikan oleh Ustadz Bani dan Ustadz Faisal benar-benar yang kena di hati saya itu. Dan saya merasa, oh ternyata Ustadz Bani juga milenial kok gitu. Jadi ternyata kita ada partner lah istilahnya gitu. Jadi kesimpulannya adalah tadi tak kenal maka tak sayang, dan saya awam menjadi paham, dan pada akhirnya saya happy, dan saya ingin mengulang. Mudah-mudahan saya bisa berangkat lagi untuk tahun depan gitu. Dan juga sempat kepikiran nih, wah nanti saya mau nanya Ustadz Bani deh, Ustadz Bani jadwalnya kapan gitu, saya mau ikut. Tapi kali ini saya mau ikut jadi asistennya Ustadz Bani aja nih. Kayaknya cocok nih saya tanggung sama Ustadz Bani.
Oke, itu aja sih. Jadi mungkin saya mau ngasih kritik dan saran untuk Apitur khususnya ya. Kalau Ustadz Bani dan Ustadz Faisal overall itu oke banget, benar-benar luar biasa, keren, benar-benar yang bikin saya respect banget gitu dengan apa yang diusahakan sebaik-baiknya. Nah, untuk Apiturnya sendiri, di sini saya ingin memberikan sedikit kritik. Kalau saya memperhatikan selama perjalanan, saya jujur, saya kasihan dengan Ustadz Bani karena di sini Ustadz Bani hanya sendiri satu orang gitu. Saya pikir harusnya Apitur memberikan asisten ya kepada Ustadz Bani. Jadi benar-benar Ustadz Bani di sini hanya concern untuk memberikan tausiah, kajian dan sebagainya gitu. Jadi tidak perlu lagi yang harus ngurusin koper, ngurusin orderan Al-Baik dan jadi dengan ini saya memantapkan hati untuk melamar jadi asisten Ustadz Bani. Demikian itu saja tanggapan testimoni dan saran kritik saya untuk bahaya kata Ustadz Faisal ini. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.